Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita masih kita bahas tentang dampak buruk dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau pada saat yang lalu dijelaskan bahwa salah satu dampak buruk dosa dan kemaksiatan, maka berbagai makhluk Allah itu berani mengganggu, menyakiti orang-orang yang suka berbuat dosa. Setan dan jin, mereka berani mengganggu manusia. Bahkan sama manusia pun mereka yaitu berani untuk melakukan keburukan kepada para pendosa. Kemudian berikutnya, termasuk di antara dampak buruk dosa dan kemaksiatan adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau mengatakan wa min 'uqubatiha annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengkhianati para pelakunya tatkala pelaku itu membutuhkan pertolongan. Jadi tatkala seorang hamba yang sering berdosa itu menginginkan kebaikan atau pertolongan, maka kemaksiatan dosa yang ia lakukan kebiasaannya itu tidak mampu menolong dia, bahkan cenderung menjerumuskan sang pendosa itu kepada dosa yang lain. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kalau dulu kita bahas tentang ketaatan, itu adalah keberkahan. Ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam perbuatan, ketaatan kepada Allah dalam hal ibadah, ketaatan kepada Allah dalam menjalankan kewajiban, ketaatan kepada Allah untuk mengerjakan perintah-perintahnya, ketaatan kepada Allah untuk menjauhi larangan-larangannya, ini semuanya adalah berkah, yaitu menimbulkan keberkahan bagi para pelakunya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan in tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agamanya Allah dengan ketaatan tentu saja, maka Allah pasti akan menolong kalian. Jadi ini janji Allah. Siapa yang menolong agamanya Allah, tentu saja sekali lagi menolong agama Allah itu dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, bukan hanya teriak-teriak bahwasanya kami adalah orang Islam, kami adalah pembela Islam. Bukan hanya mengibarkan bendera bertuliskan generasi Islami, Qurani dan lain sebagainya, bukan. Tapi membela dan menolong agama Islam adalah dengan menjalankan tuntunan-tuntunannya. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka ketika kita mentaati Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan, dan di antara keberkahan itu adalah Allah akan menolong kita sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya perbuatan dosa dan kemaksiatan itu menghilangkan, menghapus keberkahan. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak akan menolong orang-orang yang berbuat dosa. Ya, kebalikannya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita, ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita durhaka kepada Allah, menerjang larangan Allah, kewajiban ditinggalkan, maka bukan keberkahan, tapi hilang keberkahan hidup kita, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabaikan kita. Makanya ada sebuah ayat Allah mengatakan nasullaha fanasiyahum. Ketika mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka.
Ada orang salah paham tentang ayat ini. Jadi dianggap ketika manusia melupakan Allah, lalu Allah lupa kepada mereka, berarti Allah lupa. Lalu kemudian serta-merta kemudian dia mengatakan tidak mungkin Allah lupa. Padahal dalam bahasa Arab nasiya yansa itu ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah lupa. Tapi makna yang kedua adalah at-tarku. Apa maksudnya yang kedua ini? Yang kedua maknanya adalah meninggalkan. Dan itulah makna dari firman Allah Ta'ala, nasullaha fanasiyahum. Ketika manusia melupakan Allah, tidak menggubris batasan Allah, maka Allah melupakan mereka. Apa maknanya? Allah mengabaikan, meninggalkan mereka. Ya. Jadi Allah tahu manusia, Allah tidak akan lupa yang sifatnya itu lalai, tidak. Allah mengingat semuanya. Tapi Allah melupakan mereka maksudnya adalah yaitu Allah meninggalkan, mengabaikan mereka, dan Allah Maha tahu tentang hambanya. Itu yang benar. Nah, ikhwan fillah azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabaikan orang-orang yang tidak mengindahkan perintah-perintahnya Allah, maka disitulah letak malapetaka bagi seorang hamba. Karena yang memudahkan semua urusan adalah Allah. Bagaimana sekiranya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggubris hambanya? Maka celaka bagi seorang hamba yang tidak dipermudah oleh Allah dalam urusannya. Makanya ikhwan fillah azakumullah, ada janji Allah, wa may yattaqillaha, apa terusnya? Yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jadi kesulitan mungkin dia dapatkan, tapi Allah bentangkan jalan keluar. Ujian iya dapat. Berat ujiannya iya. Musibah iya. Bahkan kadang-kadang dia mendapatkan musibah di atas musibah. Ada orang itu mendapatkan musibah secara bersamaan 2-3 musibah bareng. Ya. Yaitu apa? Kematian salah satu anggota keluarga. Kemudian saat itu juga usahanya bangkrut. Bahkan kadang-kadang 3 musibah sekaligus dalam satu waktu. Dia mendapatkan penyakit. Maka para ulama mengatakan, orang yang bertakwa, ya, bukan berarti orang yang tidak pernah mendapat ujian. Tapi orang yang bertakwa itu ketika mendapatkan ujian, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari ujian tersebut. Ketika mendapatkan kesulitan, ada saja jalan keluar. Ketika musibah sangat berat, Allah bentangkan kesabaran dalam hatinya. Itu orang yang bertakwa. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, pendosa-pendosa, maka ketika mendapatkan kesulitan, dia tidak akan mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan itulah yang menutupi jalan keluar. Sehingga dia terus dalam kesulitan. Lalu Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah membentangkan bagi dia yang bertakwa tadi, yaitu rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa itu? Orang yang bertakwa, orang yang menolong agama Allah. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mau taat kepada Allah, berbuat dosa dan kemaksiatan, menjadi pendosa, suka berbuat dosa dan lain sebagainya, maka kebalikannya, Allah tidak akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan bentangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya sudah, rezekinya itu aja. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka kemaksiatan dan dosa itu akan mengkhianati pelakunya dan tidak akan menolong pelaku dosa tersebut, tidak akan membentangkan jalan keluar ketika ada masalah, dan tidak akan memudahkan rezekinya. Kenapa demikian? Ditutup oleh dosa dan kemaksiatan. Makanya ikhwan fillah azakumullah, dalam surat Thaha ayat 124, jadi materi ini terlalu panjang kalau kita baca semua, ada 1, 2, 3, 4, hampir 5 halaman. Kalau kita baca mungkin dapat habis waktunya kita baru dapat 1 halaman, mungkin kurang. Makanya kami ringkas saja materi ini. Pertama, untuk menyingkat waktu, ya. Yang kedua, selain menyingkat waktu, lebih memudahkan untuk dipahami ketika kita ringkas, karena terlalu panjang perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab ini. Nah, kita kembali lagi kepada masalah kita. Jadi Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124,
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah, apa itu? Ya apalagi kalau enggak Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang buruk, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Ya, kalau dia berkeluarga maka hidup keluarganya tidak harmonis. Kalau dia hidup bersama yaitu para pegawainya, maka ada masalah dengan para pegawainya. Tidak nyaman, tidak tenang, penuh dengan kecurigaan dan lain sebagainya. Itu dhonka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang dhonka, yaitu sulit, buruk, dan lain sebagainya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita, patokannya adalah ketika dia berpaling dari peringatan Allah, berarti berbuat dosa dan maksiat, Allah akan berikan kesulitan dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seorang itu taat kepada Allah, menerima peringatan Allah, menjalankan perintah menjauhi larangannya, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang nyaman. Meskipun kadang-kadang Allah menguji dengan kekurangan, meskipun Allah menguji dengan rasa sakit, meskipun Allah uji dengan kematian anggota keluarga, tapi hidupnya secara umum dia rasakan hidup yang nyaman. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tidak mau taubat, hati-hati. Oleh karena itu dikecualikan orang-orang yang bertaubat. Ketika berbuat dosa langsung taubat, maka terhapus dosanya. Dan dosa itu, kalau betul-betul taubatannya taubatan nasuha, maka dia tidak akan menghalangi kehidupan yang nyaman. Ya. Tapi kalau dia pendosa, suka berbuat dosa, terus-menerus berbuat dosa dan kemaksiatan, jauh dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikhianati oleh dosanya sendiri. Ketika seorang hamba pendosa ini ingin kebaikan, ingin pertolongan, maka dosa-dosanya mengkhianatinya. Selama ini dia senang dengan perbuatan dosa. Selama ini perbuatan dosa menjadi kawan dekatnya. Hari-harinya dia berbuat dosa senang dengan perbuatan dosa itu. Kawan-kawan yang buruk juga merasa senang dengan mereka, para pendosa ini. Perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan itu menghibur dirinya. Ya, tapi ketika seorang pendosa itu ingin pertolongan agar supaya ditolong untuk kebaikan, semua perbuatan dosa ini mengkhianatinya. Baik ketika di dunia, ketika masa hidupnya, ketika menjelang wafatnya, sampai ketika wafat, ketika di alam kubur, sampai di akhirat, maka dosa-dosa yang dia tidak taubati itu mengkhianati pelaku-pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang suka berbuat dosa ingin sekali hidup baik, ingin sekali hidup nyaman, ingin sekali hidup tenang, meskipun pendosa. Sebagaimana orang yang taat kepada Allah ingin hidupnya nyaman, ingin hidupnya tenang. Kalau orang yang taat kepada Allah ingin mendapatkan ketenangan hidup, dia dapatkan. Karena Allah mudahkan, Allah menolong. Janji Allah demikian. Tapi kalau para pendosa yang tidak mau taubat kepada Allah, ingin ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya, tapi dia terus-menerus berbuat maksiat dan dosa, maka dosanya mengkhianatinya, dosanya tidak akan membantu dia untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman. Justru akan menambah dosa-dosa ini musibah demi musibah kepada para pendosa. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, ya, maka itu akibat dari perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, sementara Allah memberikan maaf yang sangat banyak. Jadi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ketika seorang tidak mau berhenti dari perbuatan dosanya, apapun dosanya, maka Allah akan menambah kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Dan itu sebab apa? Sebab perbuatan dosa yang pertama yang dia tidak mau taubat darinya. Dan dulu pernah kita sebutkan, dosa itu memang karakternya akan melahirkan dosa-dosa yang lain-lainnya.
Ya, karakter dosa itu kalau tidak segera dihapus dengan taubat, itu akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Jadi berkembang. Ada istilah al-ma'asi tuwallidu ma'asin. Dosa dan maksiat itu akan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang membutuhkan cahaya hidayah dari Allah, tapi orang ini terus-menerus berbuat dosa. Ketika dia ingin sekali kebenaran, tapi dia tidak mau bertaubat dari dosa dan kemaksiatannya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk kebenaran itu. Kenapa demikian? Dihalangi oleh pengkhianatan dosanya. Jadi dosanya ini berkhianat. Jadi ketika seorang pendosa itu ingin sekali berbuat baik, dihalangi. Jadi kalau ada orang pendosa yang tidak mau tobat, suatu ketika ingin sedekah, dihalangi oleh dosanya, merasa rugi. Dia pikirnya panjang, terlalu lama memikirnya. Ini uang, sudah disiapkan 100.000 mau sedekah. Loh, kalau 100.000 saya sedekahkan, ya, untuk saya mana? Untuk anak saya mana? Untuk ini mana? Begitu. Yang membuat dia mikir banyak panjang ini adalah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dan dia tidak taubat darinya. Jadi dosa ini mengkhianati dia ketika dia ingin berbuat baik. Ketika ingin sholat, dihalangi oleh dosanya. Ketika ingin suatu ketika, pinginlah suatu ketika Jumatan datang di awal waktu lah. Masa sih selama ini masbuk terus. Bahkan ketika iqamat baru datang. Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan doanya malaikat bagi orang-orang yang datang Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Dia pinginlah sekali-sekali. Ya kalau bisa terus datang Jumatan di awal waktu, kalau bisa sebelum imam atau khatib naik mimbar. Saat itu berat bagi dia. Yang menghalangi dia adalah dosa-dosanya yang selama ini dia lakukan dan dia tidak bertaubat darinya. Sehingga apa? Sehingga berat rasanya melangkahkan kaki untuk mempersiapkan diri Jumatan di awal waktu. Dan kita bisa melihat diri-diri kita masing-masing. Kenapa sih kita ini sulit melangkah untuk kebaikan? Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib kadang berat. Itu tidak lain karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan selama ini menghalangi kita untuk berbuat baik. Dia khianat, bukan membantu kita untuk berbuat baik, tapi menghalangi kita untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya dosa itu menyebabkan hati tertutup. Tapi kalau dia taubat setelah dosa, maka hilang penutupnya, bersih kembali. Sehingga hati bisa melihat kebenaran. Tapi kalau terus berdosa, tidak mau taubat, ditutup hatinya, tambah lagi dosa, tutup, sampai tertutup buta hatinya. Sehingga dia tidak akan bisa membedakan mana baik, mana buruk, dan akan diterjang semua hal yang buruk, sehingga dia benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah ram, titik hitam yang dititikkan kepada hati mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Dalam hadis disebutkan, orang itu kalau berbuat dosa sekali, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Kalau dia taubat, dihilangkan lagi titik hitam ini, kembali, kemudian jernih kembali hatinya. Kalau tidak taubat, maka tetap menempel titik hitam itu, akan berusaha lagi, tambah lagi, tidak taubat, tertutup hatinya, mati hatinya, buta hatinya. Makanya para ulama mengatakan juga, dulu kita pernah sampaikan, di antara hukuman Allah bagi para pendosa yang tidak mau taubat, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, semua diterjang. Yang baik dianggap buruk kadang-kadang, yang buruk dianggap baik. Bahkan dia tidak akan mampu melaksanakan kewajiban. Kenapa demikian? Dia tidak bisa melihat ini wajib, karena tertutup hatinya oleh dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang pendosa ingin sekali keberkahan rezekinya. Pengen, dia punya rezeki, pengen sekali rezekinya ini berkah, bermanfaat, membuahkan hal-hal yang positif. Dia punya rezeki misalnya dapat uang rezekinya 1 juta misalnya, pengen sekali yang namanya 1 juta ini bermanfaat untuk dirinya, untuk istrinya, anak-anaknya, untuk sarana kebaikan-kebaikan.
Tapi karena dia pendosa, dosa-dosanya dia tidak mau taubat, maka dosanya itu berkhianat kepada dia, menghalangi keberkahan dan menghapus keberkahan rezekinya. Makanya ada sebuah hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, Nabi mengatakan, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, seorang hamba itu akan dihalangi rezekinya sebab dosa yang ia lakukan. Para ulama mengatakan, bukan berarti kemudian orang yang berdosa nggak dapat rezeki, tidak. Ya, bukan begitu. Orang yang berdosa tetap dapat rezeki. Orang yang berdosa tetap dapat rezeki. Jangankan orang yang berdosa, orang kafir saja dapat rezeki. Dan itu bentuk rahmatnya Allah. Hewan pun dapat rezeki. Jin dan setan dapat rezeki. Tapi yang dimaksudkan tidak mendapatkan rezeki karena dosa, yaitu dia tidak akan mendapatkan keberkahan rezeki tersebut. Sehingga rezeki yang ia dapatkan habis tanpa ada manfaat, yaitu kebaikan sama sekali. Habis untuk hal-hal yang tidak positif, habis untuk kemaksiatan, habis untuk hal-hal yang sifatnya itu sia-sia dan lain sebagainya. Tidak ada berkah. Coba kalau orang itu ada keberkahan rezeki, karena ketaatan yang ia lakukan, rezeki yang ia punya berkah. Hasil rezekinya itu bisa untuk makan sehari-hari, karena makanan ini halal, berkah. Badannya menjadi sehat, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk ketaatan, digunakan badannya, kekuatan fisiknya untuk pekerjaan yang halal, digunakan kekuatan fisiknya untuk hal yang positif, akalnya pun juga menjadi positif, digunakan memikirkan hal-hal yang positif. Rezekinya dibelikan sesuatu manfaat, dibelikan barang-barang yang halal, kemudian menjadi manfaat untuk dirinya dan keluarganya. Coba kalau orang yang rezekinya tidak berkah, dibelikan barang-barang haram, habis begitu saja. Dibelikan apa begitu, dibakar, habis, seperti rokok itu. Nah, ini nggak berkah seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang pendosa itu pasti menginginkan, yaitu apa? Kemuliaan dirinya, harga diri. Siapapun menginginkan dia punya harga diri di mata masyarakat. Siapapun tanpa kecuali. Kita semua pengen punya harga diri. Pengen orang itu yaitu mengerti kita. Bahwasanya kita ini orang baik-baik. Bahwasanya kita ini bukan orang-orang yang jahat. Itu keinginan kita. Bahkan orang yang jahat sekalipun, para pendosa sekalipun, pengen dihormati oleh manusia. Ya, makanya mereka ketika berbuat dosa, tidak ingin diketahui orang lain. Karena apa? Karena mereka pengen punya harga diri, dihormati manusia. Dan ini wajar. Selagi itu bukan tujuan. Nah, para pendosa suatu ketika dia pengen sekali dihormati manusia, pengen nama baiknya tidak tercoreng, pengen dia punya wibawa, pengen berada di masyarakatnya, punya status sosial yang bagus. Pendosa demikian. Tapi karena dia itu berbuat dosa dan tidak mau berhenti dari dosanya, tidak mau taubat, maka perbuatan-perbuatan dosanya mengkhianati dirinya. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Dosa-dosanya itu menjadikan manusia di sekitarnya itu tidak percaya kepada dia. Dosa-dosa yang dilakukan selama ini membuat orang-orang di sekitar, dosa-dosa yang ia lakukan yang dia tidak taubat darinya, menjadikan orang-orang menjauh dari dirinya. Orang jijik, orang merasa, ini orang kok tidak taubat-taubat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara memang seorang itu tidak ingin diketahui ketika berbuat dosa, dan memang dosa itu membuat apa? Membuat orang lain lari dari kita. Maka seorang pendosa ketika dia ingin terlihat memiliki wibawa di mata masyarakat, maka dosanya mengkhianati dia, menghalangi orang lain untuk menghormati dirinya. Orang lain akan berani mengejek dia, orang lain akan bicara keburukan dia, tidak punya kehormatan. Oh, si fulan itu ya orang yang suka dosa itu, orang yang si zalim itu ya, oh yang suka jelek, oh bohong, hormat hilang yang ia lakukan. Makanya subhanallah, dalam Islam ada istilah yaitu syubhat. Rasulullah mengingat kepada kita, waspadalah engkau kepada perkara-perkara syubhat yang belum jelas halal atau haramnya, jauhi sebisa mungkin. Nah, kalau perkara syubhat saja yang kita tidak jelas apakah itu haram atau halal,
itu dijauhi. Apalagi hal-hal yang jelas-jelas keharamannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita jatuh kepada syubhat, perkara-perkara syubhat yang rancu kita lakukan tanpa kita berhati-hati, semua kita lakukan, tidak peduli peringatan misalnya orang lain, hati-hati itu syubhat ya, diterjang, maka suatu ketika orang akan mengatakan, oh orang itu yang tidak menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, apalagi perkara-perkara yang haram, orang akan mengatakan, oh orang itu zalim, oh orang itu tukang dusta, orang itu jahat, pendosa, dan lain sebagainya. Ikhwan Nabiddin, a'azzakumullah. Kemudian ketika seorang membutuhkan yaitu pembenaran dari orang lain, kadang-kadang orang yang suka berbuat dosa itu sedang ada kebutuhan berbicara dan ingin dipercaya pembicaraannya. Jadi suatu ketika dia ingin menyampaikan kebutuhan kepada orang lain dan dia saat itu benar bicaranya, nggak bohong. Memang biasanya bohong, memang biasanya berbuat dosa. Tapi saat ini dia ingin bicara yang benar dan ingin dipercaya oleh orang. Tapi dosa yang selama ia lakukan ini khianat kepada dia, menghalangi manusia untuk percaya kebenaran dia. Padahal dia benar saat itu. Maka itu salah bentuk pengkhianatan dosa dan makan kepada para pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebuah hadis yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batasan-batasan Allah, ya, batasan Allah jaga. Keharaman tinggalkan, makruh tinggalkan, yang wajib tunaikan, yang sunnah-sunnah semampu kalian kerjakan. Kalau kita lakukan ini, maka Allah akan menjaga kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga batasan-batasan Allah, Allah tidak akan menjaga kita. Yang maha menjaga itu adalah Allah. Kalau Allah membiarkan kita tidak dijaga, kita bisa bayangkan semua akan mengganggu kita, bisa. Manusia tidak akan percaya kepada kita, manusia akan berani menyakiti kita kalau kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya agar dijaga oleh Allah, taati semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang meskipun dia pendosa, suatu ketika dia butuh yang namanya kekuatan iman. Ya. Meskipun dia sedang sering berbuat dosa. Suatu saat dia ingin atau sangat membutuhkan pertolongan dari iman yang ia miliki. Sebesar dosa apapun, selagi dia itu orang yang beriman, pasti punya iman. Sebesar apapun dosanya, penjudi, pemabuk, dan lain sebagainya, selagi dia orang yang beriman, masih ada benih keimanan dalam hatinya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika dia sering berbuat dosa dan tidak mau tobat dari dosa, suatu saat dia membutuhkan kekuatan iman dia, yang mungkin sekarang sudah menipis karena terlalu banyak dosanya. Maka saat itu dosa-dosa yang ia lakukan mengkhianati dirinya, menghalangi kekuatan imannya, menutup imannya, bahkan menjadi lemah. Sehingga ketika diuji dengan ujian yang kecil sekali, langsung dia teruji, langsung dia terfitnah. Dan itu banyak kita saksikan. Ada orang yang memang dia tidak mau taubat dari dosanya, sering berbuat dosa meskipun dia sembunyi-sembunyi, dan itu masih lebih baik daripada terang-terangan. Tapi semuanya buruk, berbuat dosa dan dia tidak mau taubat. Apapun dosanya, kita tidak sebutkan apa-apa dosanya, macamnya apa, yang penting itu adalah dosa, dia lakukan terus-menerus dan dia tidak pernah taubat. Ketika dia pergi, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk berbuat dosa yang lain. Di sini diuji. Kau punya iman, ya, karena dia orang beriman. Tapi karena dosa-dosa terlalu banyak, diuji dengan ujian sekecil apapun, kalah. Dosanya mengkhianati dirinya, tidak mampu membuka jalan keimanannya, bahkan dosa yang ia lakukan itu menutup kekuatan imannya, sehingga dia larut dalam ujian itu. Gampangnya, ketika orang itu sering berbuat dosa dan kemaksiatan, tidak mau bertaubat, di jalan ada ujian, ya, ada pemandangan yang tidak boleh dilihat, ya, sesuatu yang mestinya dia menundukkan pandangan,
Ya, diuji dia. Mampu nggak, kuat nggak dengan keimanan yang dalam hatinya? Bisa nggak menundukkan pandangan? Maka kalau dia itu sering berbuat dosa dan tidak mau taubat, kalah dengan ujian seperti langsung dia lihat sesuatu yang haram dan dia jatuh kepada dosa yang lain. Itulah pengkhianatan dosa kepada pemiliknya atau pelakunya. Ketika saat itu dibutuhkan kekuatan imannya untuk menghalangi dosa yang lain, maka dosa-dosa yang telah dia lakukan mengkhianatinya, tidak membendung dia untuk berbuat maksiat, malah mendukung. Ketika ada keinginan mendengar, ketika sendirian misalnya, sendirian, dia sering berbuat dosa sebelumnya, lalu kemudian di hadapannya ada sesuatu yang kalau dibunyikan dia akan mendengarkan sesuatu yang haram, entah apa itu, entah musik lah, entah apa begitu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kamu melewati ujian ini? Ini ada media, ini ada sesuatu yang kalau engkau putar, engkau bisa mendengarkan sesuatu yang haram. Nah, kalau dia punya dosa-dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan dan dia tidak mau taubat, maka dosa itu akan mengkhianati dia. Dia akan membuka jalan untuk kita untuk langsung memutar hal-hal yang haram tersebut, sehingga akhirnya dia mendengarkan perkara yang haram. Itulah bentuk pengkhianatan dosa, yaitu ketika seorang itu butuh kekuatan imannya, lemah imannya. Karena dosa-dosa yang ia lakukan, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini mengatakan, walakin dha'ufat qulubuhum, Allah mengatakan akan tetapi karena hati-hati mereka yaitu lemah, maka beliau mengatakan al-ma'asi tud'iful qalba an iradatil khair. Dosa dan kemaksiatan itu akan membuat lemah hati manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dibuat lemah hati manusia itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga apa? Malas berbuat baik. Lihat orang-orang yang, gampangnya ya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dosa, bahkan dosa besar. Lihat bagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau sudah meninggalkan sholat 5 waktu yang itu tiang agama. Tiang agama itu maksudnya apa? Rasulullah mengatakan wa amuduhu as-salah. Jadi Islam itu ada tiangnya. Tiangnya agama ini adalah sholat 5 waktu. Jadi seandainya ada bangunan pendopo itu ya, itu tiang pancangnya itu hanya 5. Nah, itulah sholat. Islam ya pendoponya ini. Coba sekarang tidak ada pondasi atau tidak ada tiang pancangnya 5-5-nya, nggak ada, runtuh bangunan itu. Nah sekarang ada orang meninggalkan sholat 5 waktu atau bolong-bolong aja, maka rapuh bangunan itu, akan segera gugur. Ketika dia sudah berani meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau taubat sesegera mungkin, maka dosa meninggalkan sholat itu akan mengkhianati dia, akan menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan berikutnya. Tanya, orang yang tidak pernah sholat 5 waktu, kira-kira puasa Ramadannya bagaimana? Rajin nggak kira-kira? Nggak akan puasa biasanya. Karena terhalangi oleh dosa besarnya meninggalkan sholat. Coba kira-kira dia ini membayar zakat nggak? Coba dia ini sedekah nggak? Coba dia ini pergi haji nggak? Andai kan dia pergi haji, biasanya haji karena status saja. Tapi apa? Dosa yang dia lakukan selama ini dan dia tidak taubat darinya, itu menghalangi dia dari perbuatan baik yang lainnya, karena saat itu hatinya dibuat lemah oleh kemaksiatan dan dosanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tatkala seorang itu membutuhkan ilmu. Jadi pendosa pun kadang-kadang butuh ilmu. Orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, meskipun dia tidak bertaubat dari dosa dan kemaksiatan tersebut, itu kadang-kadang membutuhkan ilmu. Ini pendosa ini, pemabuk atau yang lainnya, dosa apapun terserah. Dia mau menikah, pasti butuh ilmu. Pengen dia bisa menikah dengan baik, dengan benar. Tentu saja dia pengen langgeng pernikahannya. Ini butuh belajar. Coba kalau langsung menikah tidak mengetahui ilmunya, langsung nikah gitu aja. Sehari 2 hari bertikai, lalu bercerai. Tapi dia butuh ilmu. Tapi masalahnya dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan selama ini, yang mana dia tidak taubat darinya, itu akan berkhianat kepada dia tentang ilmu. Dosanya menghalangi dia untuk bersemangat menuntut ilmu.
Dosa dan kemaksiatan yang menghalangi dia untuk belajar ilmu. Ah, gampang nanti aja. Tidak perlu, tidak penting-penting amat. Nanti ketika mau nikah langsung belajar sejam beres. Itu kemaksiatan yang menghalangi dia. Sehingga apa? Sehingga terasa berat sekali melangkahkan kakinya untuk belajar agama. Ketika andaikan dia paksakan sampai ke masjid untuk belajar, untuk mendengar sulit, mendengar ilmu ini, ngantuk aja isinya. Padahal badan sehat. Kadang-kadang begitu. Makanya ini rahasia. Kenapa sih kadang di antara kita itu bertanya, kenapa ya saya ini badan sehat? Ya. Makan cukup, istirahat cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya. Kemudian tempat nyaman. Tapi kenapa saya ketika duduk belajar agama langsung ngantuk? Ya. Andaikan periksa ke dokter baik-baik saja, kesehatannya nggak ada masalah. Maka di antara sebab dia seperti itu, dia berat belajar agama Islam itu karena dosa-dosa yang ia lakukan menghalangi semangat dia dan membuat dirinya ngantuk. Setan juga berperan menghembus-hembuskan dia agar dia tidur. Andaikan dia tidak ngantuk ketika baca, berat sekali. Berat kemudian ditinggalkan, apalagi zaman sekarang. Apalagi kalau kita belajar pakai HP. Ketika belajar pakai HP, baca baru 1 menit, 2 menit, kemudian tertarik dengan WA. Di WA ada postingan ini, itu, macam-macam, akhirnya kesana kemari belajarnya hilang sudah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, intinya dosa dan kemaksiatan dalam bab ilmu itu akan menghalangi dan berkhianat. Sehingga apa? Tidak memberi semangat seseorang pendosa untuk belajar ilmu, tapi justru menghalangi semangatnya untuk belajar ilmu, apalagi menghafal. Sudah paling berat. Pendosa-pendosa itu kalau untuk urusan menghafal ilmu paling berat. Ya. Imam Syafi'i bertanya tentang hafalannya. Suatu ketika dia mengalami keburukan dalam hafalan. Bertanya kepada gurunya Waqi'. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Waqi' tentang hafalanku yang buruk ini. Kenapa? Padahal Imam Syafi'i itu hafalan cemerlang. Tapi suatu saat dia mengalami keburukan dalam hafalan. Lalu kemudian apa kata beliau? Maka guruku Waqi' memberikan petunjuk kepada aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ilmu itu adalah cahaya, cahayanya Allah tidak akan diberi kepada pendosa. Maka saat itulah dia mengatakan bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu pasti akan menghalangi seseorang dari ilmu agama. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, di dalam perkataan yang lain dia mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'u bil ma'asi. Imam Malik itu apanya Imam Syafi'i? Gurunya ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Baik. Imam Malik mengatakan kepada muridnya Imam Syafi'i, ketika melihat tanda-tanda kecerdasan pada Imam Syafi'i ini orang luar biasa ya. Makanya dijadikan sebagai nama-nama sekolah, nama-nama pondok pesantren Imam Syafi'i, itu karena memang luar biasa Imam Syafi'i ini. Di antaranya yang menonjol adalah hafalannya sangat cemerlang. Jadi dia membaca sekali langsung hafal. Ya. Diberikan kelebihan oleh Allah. Maka Imam Malik mengatakan, aku melihat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada engkau cahaya dalam hatimu, yaitu berupa ilmu. Maka jangan sampai dipadamkan cahaya ilmu itu dengan sebab kemaksiatan yang kau lakukan. Maka ketika mendengar nasihat seperti ini, Imam Syafi'i berusaha menjauhi semua bentuk kemaksiatan, baik matanya, telinganya, hatinya, badannya, fisiknya, tangannya, kakinya, dijauhkan dari kemaksiatan sehingga Allah memudahkan dia mendapatkan cahaya ilmu. Artinya, ketika seorang itu menjatuhkan diri kepada dosa dan kemaksiatan, maka dosa dan kemaksiatan ini menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu agama yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya ini, wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dosa dan kemaksiatan itulah yang bisa memadamkan cahaya ilmu tersebut. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, orang yang melakukan perbuatan dosa dan tidak mau taubat darinya, lalu dia belajar agama, ini sulit.
ya. Dan andaikan dia mendapatkan akan dia lupakan. Apalagi dia tidak mengamalkannya, dia akan kesulitan dalam menghafal dan mempraktekannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu demikian pula ketika seorang pendosa itu sedang membutuhkan pertolongan, ketika dia ingin memberikan nasihat. Seorang pendosa kadang-kadang juga menasihati orang lain. Contohnya siapa? Seorang bapak kepada anaknya. Nah, bapak ini sangat membutuhkan nasihat. Kadang-kadang seorang suami memberi nasihat kepada istrinya. Seorang bapak menasihati anak-anaknya. Seorang kakak menasihati adiknya. Cuman masalahnya adalah orang yang ingin memberi nasihat ini adalah para pendosa. Maka dosa-dosa yang ia lakukan ketika dia tidak taubat, maka mengkhianati dia dalam perkara nasihat ini. Sehingga apa? Sehingga manusia dihalangi oleh dosa-dosanya yang dia lakukan untuk menerima nasihatnya. Orang tidak mau mendengar nasihatnya. Kenapa? Karena yang menasihati pendosa. Orang tidak percaya, orang tidak menaruh simpati kepada dia. Karena dia pelaku dosa. Orang akan mengatakan, dia sendiri aja melanggar kok menasihati saya. Padahal babnya lain ya. Antara nasihat dengan jatuh kepada dosa ini beda. Menasihati itu perintah, jatuh kepada dosa ini larangan gitu loh. Tapi orang memandangnya begitu. Dia saja nggak melakukan, kok dia nyuruh-nyuruh saya. Sehingga apa? Nasihatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dosa-dosa yang ia lakukan itu berkhianat kepada dia, menghalangi manusia untuk menerima nasihatnya dan mempercayai dirinya. Ikhwan fillah azakumullah. Kita sekaligus adzan dan kita sambung kembali setelah adzan, yaitu pembahasan kita dosa dan maksiat itu berkhianat kepada para pelakunya. Fadhol, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung kembali. Di antara bentuk-bentuk pengkhianatan dosa dan kemaksiatan kepada pelakunya adalah ketika orang pendosa ingin sekali berdoa dan ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Semua orang kalau berdoa ingin dikabulkan, sampai pendosa sekalipun. Penjudi, pemabuk, ingin sekali doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi karena dia biasa berbuat dosa dan kemaksiatan dan dia tidak mau taubat, maka kemaksiatannya berat kepada pelaku dalam doa.
menjadi penghalang. Kemaksiatan ini menjadi penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang musafir mengangkat tangannya berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, minta ini, minta itu, tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai pakaian dari hasil haram, maka Rasulullah mengatakan, fa ana yustajabulah. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Tidak bisa. Dihalangi oleh dosa dan kemaksiatannya. Demikian pula ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Di penghujung kehidupan seseorang pendosa, itu masih berkhianat dosa dan kemaksiatannya. Orang yang melakukan dosa besar sekalipun, itu ingin kematiannya adalah husnul khotimah. Semua. Ya. Jadi meskipun orang itu jahat, meskipun pendosa, dia ingin di akhir hayatnya husnul khotimah. Dia ingin kematiannya dengan kalimat thayyibah, dengan perkataan la ilaha illallah, karena Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ingin semua. Tapi karena dosanya mengkhianati dia, menghalangi dia dari perkataan la ilaha illallah, maka ketika dia mati, ucapan terakhirnya macam-macam. Ucapan-ucapan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya itu materi, permainan, ya. Sampai ada cerita, ini teman di Saudi sana, itu ada teman yang meninggal dunia, ya. Itu ucapan yang selalu diulang-ulang, ya. Ketika mau meninggal dunia, diarahkan, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia mengatakan, kuroh gitu. Apa artinya? Bola. Ternyata apa? Ternyata dia itu hidupnya hari-harinya untuk bola. Bola aja pokoknya hidupnya. Yang nonton bola lah, yang main bola dan lain sebagainya. Ketika di penghujung akhir hayatnya, ketika dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang diucapkan bola. Mati kemudian. Nah, persis apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Orang pendosa itu ingin sekali mati husnul khotimah, tapi dosa dan kemaksiatannya mengkhianati dia, sehingga menghalangi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai beliau menceritakan dalam kitab ini, ada orang yang karena dosa dan kemaksiatannya dia tidak mau tobat darinya, di akhir hayatnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya skak. Apa skak? Main catur. Ada di sini. Ya. Ghalabtuka. Dia mengatakan, aku kalahkan kamu. Jadi pikirannya catur, karena dia ahli catur, ya. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan kebiasaan kita sehari-hari, karena biasanya kita diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau biasanya kita main catur, ya itulah kematian kita. Tidak jauh-jauh dari situ. Mungkin sedang main catur, mungkin sedang berangkat main catur, mungkin mau beli catur, mungkin mau apa misalnya? Ngirim catur kepada orang karena jualan catur dan semisalnya. Tidak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita ini ahli sholat, ya, ahli ibadah, suka pengajian, suka baca Quran, kewafatan kita tidak jauh-jauh dari hal itu. Insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan kemaksiatan, bahkan berani, yaitu senang dengan kemaksiatan dan dosa, maka pasti kematian kita tidak jauh dari kemaksiatan itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, sampai Ibnu Qayyim menceritakan, ada orang ketika dia itu hobinya menyanyi, lalu di akhir hayatnya dituntun mengucapkan la ilaha illallah, dia melantunkan lagu kesukaannya. Menyanyi betulan gitu loh. Ya. Tapi subhanallah, kalau antum lihat bagaimana para ulama ketika hari-harinya itu belajar, mengajar, berfatwa, membaca Al-Quran, lihat bagaimana dia di masa-masa kritis itu tidak jauh-jauh dari hal itu. Ya, mungkin antum pernah mendengar kisahnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau saat sebelum meninggal dunia, dia sempat yaitu menyampaikan muhadharah pengajian di Masjidil Haram yang biasanya 45 menit, karena tidak mampu akhirnya kemudian dipindahkan ke Jeddah lalu meninggal dunia. Dia sempat menyampaikan pengajian setengah jam. Lalu semakin parah sakitnya, dibawa ke Jeddah, kemudian meninggal dunia. Itu menjadi pengajian terakhir dia.
Sebagian para ulama, sebagian para muridnya yang mengawal beliau itu menceritakan kepada kita bahwasanya ketika dia itu menyampaikan pengajian di Masjidil Haram, itu satu ruangan penuh itu alat medis. Ya. Ada dokter, ada alat diinfus dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Karena apa? Kebiasaannya seperti itu. Jadi kita ini akan diwafatkan seperti kebiasaan kita sehari-hari. Makanya jangan jauh-jauh dari ketaatan kepada Allah. Agar kita diwafatkan di atas ketaatan kepada Allah, dan itu merupakan bentuk daripada husnul khotimah. Berlanjut ikhwan fillah azakumullah, dosa dan maksiat itu terus mengkhianati pelakunya sampai ketika di alam kubur. Itu mengkhianati pelaku dosa itu tersebut. Makanya Rasulullah pernah menceritakan ketika melewati dua kuburan, Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa innahu yamshi bin namimah wa amal akhar fa innahu la yastabri'u minal baul. Rasulullah mengatakan, adapun yang pertama, penghuni kubur yang pertama disiksa itu karena apa? Karena suka adu domba. Adu domba kan dosa, maksiat, tidak bertobat darinya. Akhirnya di alam kubur, mestinya dia dapat nikmat kubur, dosa kemaksiatannya khianat, menghalangi dari nikmat kubur yang ada azab kubur. Demikian pula orang yang tidak berhati-hati dari membuang hajat seperti kencing, najisnya tidak dijaga dan sebagainya. Ini juga sebab azab kubur. Ini dosa yang akan mengkhianati pelakunya di alam kubur, akan yaitu disiksa karena sebab itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, berlanjut ketika di alam kubur pun, yang namanya alam kubur itu ada yang namanya fitnatul kubur. Fitnatul kubur itu 3 pertanyaan malaikat tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, dan jawabnya harus benar. Jawabannya itu akan benar ketika iman dan amalnya baik. Ya. Orang yang beriman dan beramal saleh akan menjawab dengan mudah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad, dengan mudah. Tapi orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan dan tidak mau bertobat darinya, itu ketika ditanya satu pertanyaan saja mengatakan ha, jawabannya begitu. Kemudian ditanya yang kedua, ha lagi, yang ketiga ha lagi. Kenapa demikian? Karena dosa dan kemaksiatannya itu berkhianat. Dia menghalangi, padahal dia mungkin pandai bahasa Arab, mengerti pertanyaan itu, tapi dosa dan kemaksiatannya menghalangi dia untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan ini akan berlanjut di alam akhirat. Alam kubur juga berkhianat kemaksiatan itu, alam akhirat pun juga berkhianat. Sejak di padang mahsyar pun dosa dan kemaksiatan itu berkhianat. Mestinya orang berada di padang mahsyar itu dalam keadaan mendapatkan naungan Allah. Dosa dan maksiat ini menghalangi naungan sehingga apa? Kepanasan dan banjir oleh keringatnya, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nanti kemudian ketika masuk ke alam akhirat, ada yang namanya hisab, maka dia akan dipersulit hisabnya gara-gara dosa dan kemaksiatannya. Berkhianat lagi. Mestinya dia memudahkan, tapi karena dosa dan maksiatannya dia tidak taubat, maka dosa dan kemaksiatan ini yaitu mempersulit hisab yang ada pada dirinya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ditimbangan juga demikian. Dosa dan maksiatnya masih berkhianat kepada dirinya. Sehingga apa? Dosa dan maksiat itu tidak membantu dia meringankan azab, tapi apa? Memperberat dosa. Kemudian ada sirat, titian, kembali lagi dosa dan kemaksiatan ini berkhianat kepada pelakunya. Di sirat dipersulit langkahnya ketika melewati sirat. Sampai kemudian akhirnya apa? Dosa dan kemaksiatan ini menjadi penyebab dia masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita sampaikan, bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu akan menjadi pengkhianat yang paling besar kepada para sendiri. Baik itu di dunia, di alam kubur, sampai pun tetap
dosa dan maksiat itu akan mengkhianati dosa tersebut. Aku lu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.